Selamat pagi teman-teman. Ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya, tentang jurnal umum. Kemudian setelah sudah kemarin teman-teman membuat jurnal umum, mempraktekkan kembali, berikutnya kita akan coba membuat buku besar. Buku besar ini ya, lembaran kertas ya, atau sheet yang menghimpun akun-akun yang sejenis. Arti menghimpun ini mengumpulkan akun-akun yang sejenis kas. Jadi yang sejenis kas ini dikumpulkan jadi satu, yang sejenis modal dikumpulkan jadi satu, yang sejenis perlengkapan pendapatan ya, beban-beban itu dikumpulkan menjadi satu. Caranya bagaimana? Caranya kita urutkan aja berdasarkan ini. Akun aset kita buat dulu semua buku besarnya. Habis akun aset, liabilitas, semuanya dibuat buku besarnya. Kalau yang ada di dalam jurnal umum ini ya, kemudian sampai dengan akun beban-beban. Nah, di sini kita akan membuat dulu ya, yang akun kas dulu. Ini kan yang pertama akun kas, maka kita buat di sini kas. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Excel, kalau ditulis ya berarti dibuat seperti ini, kas, dan ada garis tengahnya. Nah, ini kalau bahasa saya garis tengahnya begini ya. Nah, itu ya, dibuat garis tengah pemisah, garis pemisah. Kita lihat di tanggal 2 ada kas gak? Ada. Tulis kas ya. Kas kita tulis di sini. Tanggalnya tanggal 2 ya. Kemudian di sini 10 juta. Dia ada di debit, maka dimasukkan ke debit 10 juta. Kemudian lihat lagi per tanggal, lihatnya ya teman-teman. Tanggal 3 ada kas gak? Oh ya, ada. Kas di kredit. Berarti ditulis di sini tanggal 3 bawahnya ya. Masukin ke kredit. Kemudian tanggal 4 ada gak kas? Oh ya, ada. Tanggal 4 ya. 20 juta di debit. Maka di sini dimasukin tanggal 4 20 juta. Tanggal 9 ada gak? Tanggal 9 diurutkan bertanggal ya. Tanggal 7 ada gak? Tanggal 7 tidak ada. Tanggal 8 ada kas gak? Tidak ada. Tanggal 9 ada kas gak? Ada. Ya, kas di tanggal 9 ada di kredit 500.000. Maksud ini tulis kas ya, 500.000. Kemudian tanggal 10 ada kas gak? Ada tanggal 10 ya. Di kredit 1.300.000. Nah, masukin sini 10 Januari 1.300.000. Dijumlah yang di debit dengan yang di kredit. Setelah itu hasil penjumlahan debit kredit dikurangkan. Debit dikurang kredit ya. Ditulis hasilnya, tulis di mana? Hasilnya tulis di debit. Karena yang lebih besar adalah di sisi debitnya ya. 30 juta dikurang 3.800.000, hasilnya 26.200.000. Nah, setelah udah kas kita buat apa berikutnya? Piutang usaha. Kita urutkan lagi berdasarkan tanggal. Kalau kita lihat di sini di jurnal umumnya ada di tanggal berapa? Piutang. Oh, ada di tanggal 7. Langsung aja di sini ditulis ya. Walaupun cuma satu nggak apa-apa ditulis piutang usaha. Tanggal 7 Januari 10 juta. Udah ditulis 10 juta. Nah, berikutnya perlengkapan. Kita lihat lagi di sini. Tanggal berapa yang ada perlengkapan? Wah, hanya tanggal 3. Berarti ditulis sini buat perlengkapan, tanggalnya tanggal 3, besarnya 2 juta. Perlengkapan adanya di debit. Begitu juga habis perlengkapan apa? Peralatan. Kita lihat lagi di sini. Ada gak yang peralatan? Wah, ada. Tanggal 8 ya. Tulis peralatan. Tanggal 8 Januari di debit 15 juta. Setelah peralatan apa lagi? Aset sudah, liabilitas, utang usaha ada gak? Kita lihat di sini. Oh, ada nih utang usaha ya, 15 juta. Kita buat di sini utang usaha 8 Januari 15 juta. Setelah itu ada utang bank gak? Utang bank gak ada ya, lewat berarti. Habis liabilitas apa? Habis liabilitas ada ekuitas, modal usaha. Kita lihat di sini di jurnal umumnya ada gak modal usaha dari tanggal 2 sampai tanggal 10? Ada di tanggal 2 ya. Maka di sini tulis modal usaha 02 Januari 10 juta. Berikutnya di bawahnya modal ini ada prive. Ya, kita lihat di sini ada prive gak? Oh ya, ada prive. Tanggal 9 di sisi debit. Maka kita tulis di sini
debit tanggal 9 Januari 500.000. Pref sudah, ekuitas sudah, berikutnya pendapatan ya. Pendapatan ada gak di sini di keterangan jurnalnya? Oh, ada dua nih, tanggal 4 dan tanggal 7. Maka kita buat di sini pendapatannya. Tanggal 4 20 juta, tanggal 7 10 juta di sisi kredit pendapatannya. Nah, kemudian beban honor. Beban ya. Beban di sini ada gak? Ada beban nih. Beban gaji, beban listrik, beban telepon. Nah, kita buat berdasarkan akun yang di sini, beban honor. Jadi beban itu tidak bisa dijadikan satu ya teman-teman, harus dipisah. Beban honor 10 Januari 1 juta, beban listrik 10 Januari 200.000, beban telepon 10 Januari 100.000. Setelah sudah kita buat buku besarnya, kemudian di sini ada hasil-hasil akhirnya nih, 26 juta, 10 juta. Nah, ini disebut sebagai saldo ya. Saldo itu bisa dikatakan sisa dari perhitungan. Sisa dari perhitungan, baik perhitungannya tambah atau perhitungannya berkurang, atau tidak ada penambahan atau pengurangan, tapi disebut saldo. Ya, contoh yang piutang, ini kan tidak ada penambahan dan pengurangan, tapi ini disebutnya saldo, sisa. Ya. Kita urutkan berdasarkan urutan pembuatan buku besar. Ini berikutnya neraca saldo ya. Hasil yang akhirnya kita tuliskan di sini. Yang di debit masuk ke debit, yang di kredit masuk ke kredit. Dibuat kopnya, usaha jasa Ananda, neraca saldo per Januari 2022. Ya, ini dibuat kas 26 juta, piutang 10 juta, sampai dengan beban telepon 100.000. Jadi di total jumlahnya 500.000 dan 55 juta dan 55 juta. Nah, ini kalau di dalam akuntansi jurnal umum ini tahap pertama. Kemudian tahap keduanya adalah buku besar, tahap ketiganya adalah neraca saldo ya. Tahap ketiga ini adalah neraca saldo. Nah, jadi teman-teman silakan disimak materi yang ini dan dikerjakan kembali sesuai dengan yang saya bahas ya. Disertakan ulasan agar teman-teman bisa paham. Kita jalan 2 minggu ini untuk belajar akuntansi. Setidaknya teman-teman bisalah dasar-dasar akuntansi, dan ini nanti akan bermanfaat buat karir teman-teman kalau yang setelah lulus ingin kerja. Oke, itu dari saya, semoga bisa bermanfaat dan jelas. Kalau ada yang ditanyakan silakan jawab di saya. Selamat pagi teman-teman, selamat mengerjakan dan menyimak.